6 rahasia supaya warung sembako dengan modal yang kecil bisa sukses berkembang. Dilema pedagang modal kecil saat mulai merintis warung dari awal itu memang hampir sama semua masalahnya guys ya. Apalagi kalau kita itu sempat jajan sama mengambil kebutuhan sehari-hari dari warung sembako kita. Pasti tiap mau belanja modal kita kurang terus, iya kan guys ya. Saya juga awal buka warung dulu sempat sebentar mengalami hal seperti itu. Belum lagi kebutuhan hidup untuk bersosialisasi. Gini resikonya, ada tetangga undangan hajatan selalu berdatangan. Terus kalau kita nggak hadir, kita pasti nggak enakan ya kan guys ya. Jadi guys, di video ini saya akan memberikan 6 rahasia supaya warung sembako dengan modal yang kecil bisa sukses berkembang. Nah, yang pertama itu adalah berawal dari modal yang kecil. Kalau manajemennya bagus, pasti pelan-pelan, tapi pasti warung kita lambat laun pasti bisa berkembang. Intinya guys begini ya, yang namanya dagang itu artinya hitungan. Jadi semua harus dihitung seteliti mungkin. Gak ada istilah harga teman sama harga keluarga. Bisnis ya bisnis, Bang. Yang kedua adalah saat Anda membuka warung, awalilah dengan komitmen dan jalani dengan konsisten. Kalau niat kita benar untuk jualan, maka kita harus komitmen tentang uang warung yang tidak boleh digabungkan dengan uang dapur. Kalau kita bisa konsisten menerapkannya, maka bisa dipastikan warung kita kelak bisa berkembang. Banyak solusinya untuk ini. Salah satunya, perbanyaklah barang titipan di warung sembako Anda. Dan selanjutnya solusinya, usahakan salah satu dari pasangan Anda memiliki pekerjaan yang lain untuk memenuhi kebutuhan dapur Anda. Atau solusi lainnya bisa juga menambahkan item jualan dengan modal kecil tapi untungnya lumayan. Misalnya dengan jualan pop ice, jualan es lilin, es batu, bikin keripik-keripik yang dibungkusin, atau bisa juga jual semacam bakso bakar, sosis bakar, atau kita bisa juga jual pulsa atau token listrik. Selanjutnya, rahasia sukses supaya warung sembako dengan modal kecil bisa sukses berkembang adalah, ini yang ketiga ini sangat penting ya guys ya. Jadi, yang jelas saat Anda mau membuka usaha warung sembako, Anda harus hati-hati. Jangan sekali-kali Anda ngambil uang pinjaman terutama pembiayaan atau sejenis riba. Karena jika sempat Anda pinjam modal untuk memenuhi kebutuhan isi warung Anda dengan cara yang cepat tapi dengan biaya bunga yang tinggi, bisa dipastikan uang pendapatan harian Anda akan habis tersedot lari ke rente titik-titik. Paham ya maksud saya guys ya. Anda akan tergantung dan tiap hari bawaannya itu gelisah untuk memikirkan setoran wajib Anda. Hati-hati ya. Tetap sabar, semangat, carilah jalan keluar yang terbaik sebisa mungkin. Jadi Anda itu harus berpikir yang relevan aja gimana caranya untuk melengkapi isi warung Anda. Jadi jangan karena Anda ingin warung Anda tampak rame, cepat penuh, terus ada yang nawarin pinjaman dengan bunga sekian, pikiran Anda ya udahlah yang penting penuhin aja dulu, urusan bunganya nanti. Emang sih di awal-awal enak, tapi yang ada nanti Anda akan stres sendiri mikirin biaya setoran dengan bunga yang tinggi. Kalau bisa hindari pinjaman ya guys ya. Nah, selanjutnya rahasia sukses supaya warung sembako dengan modal yang kecil bisa sukses berkembang adalah, kalau kita jiwa dagang, kalau bisa saat kulakan barang, usahakan uang jangan sampai ada sisa di tangan. Lebih baik kita langsung belanjakan untuk melengkapi isi warung. Karena kalau uang kita habiskan semua saat lagi kulakan, tidak ada yang salah. Karena uang habiskan kita jualan. Jadi pasti uang akan bertambah dari untung penjualan. Ada yang beli, kita megang uang lagi. Kalau saya belanja bisa 3-4 kali dalam seminggu. Dan saat Anda kulakan,
Anda jangan lapar mata, apa aja dibeli. Anda harus menyesuaikan barang yang cepat habis laku saja. Kita beli lagi. Stok aja barang-barang yang paling laris, dan untuk melengkapinya, nyicil-nyicil sedikit aja ya guys ya. Misalnya mungkin Anda ingin melengkapi warung Anda dengan menjual sapu, sandal. Pokoknya sebelum Anda kulaan itu lebih baik bikin pencatatan dari rumah, kira-kira barang apa yang mau dibeli. Jadi jangan asal pergi ke tempat kulakan tidak membawa catatan, yang ada nanti akan gelap mata nanti guys, semua akan Anda beli di sana nanti. Ujung-ujungnya mana yang penting gak kebeli. Nah, selanjutnya rahasia sukses supaya warung sembako modal kecil bisa sukses berkembang yang kelima adalah, intinya kalau berdagang itu biaya hidup sama pendapatan harus seimbang. Misal pendapatan warung Anda hariannya itu 500.000. Nah, usahakan pengeluaran Anda jangan lebih dari 50.000 karena warung itu paling kecil untungnya hanya 10%. Intinya seperti ini guys ya, hasil jualan ambil secukupnya aja untuk memenuhi kebutuhan pokok. Selebihnya putarkan kembali lagi untuk bisnis usaha warung sembako Anda. Dan kalau warung Anda sudah buka kurang lebih dari setahun, sesudah Anda buka usaha warung sembako, usahakan ini wajib Anda lakukan, yaitu menabunglah Anda setiap hari berapapun nominalnya. Dikit-dikit lama-lama pasti bisa menjadi bukit. Anda itu bisa menabung mulai dari 5.000, 10.000, nampaknya kecil, sepele angkanya gitu ya guys ya. Namun jangan salah, lambat laun ini akan jadi banyak dan bisa dibutuhkan saat keadaan darurat. Jadi menabung itu sangat penting ya guys ya. Selanjutnya, rahasia supaya warung sembako dengan modal kecil bisa sukses dan berkembang adalah supaya kita nggak tombok, biasakan anggota keluarga yang mengambil barang di warung Anda harus wajib bayar biar jelas keuangan warung Anda. Dan terlebih bagi warung yang masih modalnya kecil seperti saya ini, usahakan warung Anda sebisa mungkin tidak melayani bon. Dan seandainya warung Anda sudah berkembang, Anda ingin kasih bon boleh, tapi ada catatannya, pilih orang yang Anda percaya dan batasi jumlah maksimal saat mau bon. Kalau seandainya dia mau bon lagi, jangan dikasih dulu sebelum bon yang pertama lunas. Dan tips tambahan dari saya, jika belum paham betul mengenai manajemen pengeluaran dan pemasukan dari warung Anda boleh mencoba membuat pembukuan untuk pengeluaran dan pemasukan warung. Yang terakhir adalah berikanlah pelayanan yang terbaik untuk pelanggan warung Anda. Dalam mengambil untung, ambillah untung yang relevan saja. Jangan banyak kali ngambil untung biar pelanggan Anda tidak kabur. Oke guys, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih guys. Jangan lupa tolong di subscribe, like, dan di komen ya guys ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Video yang terakhir ini, yang gambar terakhir ini akan membuat video barang apa aja yang paling laris di warung sembako yang dibutuhkan saat membuka warung pertama kali. Next kita bikin video barang utama yang paling dibutuhkan awal buka warung sembako guys ya. Ini sepenggal videonya. Oke guys, terima kasih.